Salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali kuliah metode penelitian. Kali ini topik kita tentang metode kuantitatif dan kualitatif. Ini sangat mendasar. Banyak mahasiswa yang ditanya oleh dosen-dosen pembimbingnya saat mengajukan judul. Ada beberapa dosen menanyakan, ini kamu memakai metode kualitatif atau kuantitatif? Dan ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa menjawab karena tidak memahami secara terperinci apa sih itu kuantitatif dan apa itu kualitatif. Kita coba sedikit bahas. Ini bukan tidak saling menyudutkan salah satu metode ya. Tidak mengatakan metode ini lebih baik dari metode A lebih baik atau metode B lebih baik. Masing-masing metode kuantitatif dan kualitatif ini mempunyai tahapannya masing-masing ya. Berbeda tahapan dan tahapan masing-masing tergantung penelitian apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya ada paradigma ya, ada bisa dibilang masa pemikiran yang ada sejak dulu itu. Yang pertama itu tentang yang namanya masa pemikiran tentang positivisme. Itu dari Aristoteles. Dia mengatakan sebuah ilmu pengetahuan itu dikatakan ilmu pengetahuan jika dihasilkan melalui perspektif yang metodologis. Dia perspektif yang metodologis, terukur, bisa diuji secara kuantitatif. Di luar itu dianggap tidak layak disebut sebagai produk ilmiah. Jadi pemikiran si Aristoteles ini yang ada bisa bilang aliran positivisme ini yang menelurkan atau menghasilkan metode kuantitatif. Kuantitatif ini kan metode yang lebih mengarah tentang angka ya, numerik-numeriknya. Metode penelitian yang menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil objektif dan melakukan generalisasi untuk melakukan fenomena atau masalah. Jadi lebih ke angka-angka ya, banyak bersinggungan dengan angka-angka, dengan statistik, semuanya terukur gitu, semua itu penuh dengan perhitungan. Sementara yang pemikiran kedua tuh dari gurunya si Aristoteles itu Plato, yaitu aliran positivisme. Dia lebih humanis ya, lebih humanis. Jadi dia berpikir bahwa selama memenuhi persyaratan logika berdasarkan data dan fenomena, itu cukup dijudge sebagai produk ilmiah. Seperti berbeda ya, si Aristotelesnya atau kuantitatifnya lebih ke perhitungan, semuanya harus perhitungan, semuanya ada angkanya begitu ya. Sementara si gurunya Plato yang menelurkan metode kualitatif itu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah pada melakukan generalisasi. Itu proses menemukan kebenaran yang dapat diterima akal sehat atau metode alamiah atau naturalistik. Kita coba cari tahu perbedaannya masing-masing. Kualitatif ini desain topiknya itu masih umum ya. Desain topiknya itu umum, lebih fleksibel dan berkembang dalam proses penelitian. Jadi desain topik awalnya itu masih umum, belum spesifik kayak kuantitatif gitu ya. Jadi bisa dibilang gini, misalnya kita mencontohkan penelitian tentang accident K3, masalah K3. Jadi ada accident dan menghasilkan korban jiwa begitu. Jadi ada penelitian
menggunakan yang namanya metode itu, biasanya kalau K3 itu menggunakan metode domino gitu. Nanti kita bahas lagi topik-topik metode itu. Jadi desain topiknya itu tuh kecelakaan, topiknya itu kecelakaan gitu kan. Jadi masih umum, kecelakaan itu masih umum, belum tahu kecelakaannya apa, penyebabnya apa, semua masih fleksibel, semua akan berkembang setelah dilakukan penelitiannya. Dalam proses penelitian semua akan lebih berkembang, semua akan jadi lebih nampak titik terangnya, kenapa bisa terjadi kecelakaan, apa penyebabnya, semuanya dicari tahu, semua diwawancarai saksi-saksi matanya. Sedangkan desain topik ini lebih spesifik. Kita lihat judulnya kan, judul penelitian yang banyak di skripsinya senior kalian gitu ya. Dari judulnya kita tahu nih penelitian tentang apa. Dia sudah memaparkan spesifikasi tentang penelitiannya, metode dia menggunakan metode apa, dari judulnya itu, dan penelitian itu ada di mana juga situ pasti sudah dituliskan ya. Dari topik awalnya saya sudah lebih terinci ditentukan secara matang sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkahnya gitu. Jadi ada batas-batasan penelitiannya. Sementara si kualitatif ini nanti semakin dilakukan penelitiannya bakal semakin berkembang gitu ya. Tujuannya itu memperoleh pemahaman. Si kalau kualitatif itu memperoleh pemahaman maknanya, terus mengembangkan teorinya. Sementara si kuantitatif ini tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara variabel, terus menguji teorinya, mengeneralisasi dan mempunyai nilai prediktif. Jadi di kuantitatifnya yang ada dikenal dengan namanya hipotesis ya. Itu kan bisa kita bilang tuh teori awal gitu ya. Teori awalnya itu yang bakal diuji gitu kan. Kita sudah punya hipotesis, itu yang bakal diuji sampai mendapatkan hasil dan kesimpulannya gitu. Sementara si kualitatif ini tidak ada yang diuji, semuanya dikembangkan, mengembangkan teori, mengembangkan sebuah eksiden yang kalau kita bicarakan tadi. Kenapa bisa terjadi? Semuanya itu dicari tahu, semuanya mulai berkembang, apa yang terjadi, jam berapa yang terjadi, si korbannya lukanya di mana saja gitu kan, sebelum korbannya jatuh apa yang terjadi gitu ya. Semuanya makin berkembang kalau di kualitatif. Sementara di kuantitatif semuanya sudah terperinci dan semuanya sudah ada batasannya dan tidak boleh keluar dari batas-batasannya itu gitu. Teknik penelitian kalau di kualitatif itu observasi, participant observation atau wawancara terbuka. Sementara teknik penelitian di kuantitatif itu wawancaranya itu lebih tertutup gitu ya. Bedanya seperti ini. Kalau yang terbuka, wawancara terbuka gitu kan, si peneliti tersebut kan langsung turun ke lapangan ya. Dia langsung mewawancara, dia menyatakan misalnya ada wawancara tentang, kita boleh misalnya dana ya, misalnya kita ada wawancara tentang dana usaha gitu ya kan. Ada sebuah toko, dia mulai berkembang dan ada orang datang untuk mewawancari tentang tokonya itu. Jadi ditanyalah sama si pemilik toko, wawancara terbuka, dana penelitiannya dana usahanya dari mana gitu ya, usaha dari mana, dia menjelaskan itu. Si peneliti menjawab, si peneliti menerima semua detail jawaban-jawabannya dari si terwawancaranya atau si pemilik tokonya tadi yang kita contohkan. Sementara di kuantitatif ini, teknik penelitian ini wawancara berstruktur gitu. Dari setiap pertanyaan yang diajukan sama si pewawancaranya, mereka sudah memiliki jawaban-jawabannya ya. Jadi si yang terwawancaranya atau si narasumbernya tinggal memilih apa saja jawabannya. Kalian pasti sudah pernah ya melihat kuesioner yang sudah ada jawaban-jawabannya. Kita tinggal memilih jawaban-jawaban apa saja yang tertera di situ gitu ya kan. Kita nggak bisa memilih jawaban lain. Sudah ada jawaban-jawaban yang tertera di situ. Itulah wawancara yang berstruktur gitu ya. Sementara wawancara yang terbuka, narasumber itu bebas menjawab, bebas
menjawab atau mengatakan apa saja gitu kan sesuai keinginannya dengan cara teknik